yang dipakainya darahnya nggak perlu dibersihkan, langsung dimakamkan dengan pakaiannya, darah yang mengalir. Sebab apa? Golongan orang yang syahid. Nah, ada orang yang syahid itu Bapak Ibu termasuk almarhumah ini meninggalnya setelah berjuang melahirkan daripada anak beliau, wasilahnya meninggal. Kata Nabi, ini golongan orang yang meninggalnya dalam keadaan syahid. Maka Pak Hardi sekeluarga besar nggak ada yang namanya kita ditinggal kehilangan itu nggak sedih. Tapi di balik ujian ini Pak Hardi, Allah Subhanahu wa Ta'ala nentukan beliau Diva ini golongan orang yang syahid. Orang yang syahid Bapak Ibu meninggalnya kata Nabi kal kursi, waktu ruhnya lepas dari badan, dari jasad itu Bapak Ibu kal kursi, seperti orang dicubit sakitnya, seperti orang dicubit. Orang yang meninggalnya dalam keadaan syahid. Nah, orang yang syahid ini Bapak Ibu rahimakumullah, satu, syahid itu bermakna nengok. Syahid maknanya nengok. Nengok apa? Nengok tempat kembalinya. Diva Tamara ini, putrinya Bapak Suhardi ini sudah nengok golongan syahid. Nengok apa? Tempat kembalinya adalah surga yang dijanjikan Allah. Sebab Bapak Ibu, orang yang syahid itu malaikat itu begitu nyabut ruhnya ngangkat daripada sayapnya malaikat. Begitu diangkat sayapnya malaikat ini terlihat tuh oleh orang yang syahid. Oh, itu tempat kembali saya adalah surga yang dijanjikan Allah. Maka beliau insya Allah senyum meninggalnya. Kal kursi, seperti orang yang dicubit. Padahal maut itu Bapak Ibu mutung kulit kita. Maut itu Bapak Ibu sakitnya luar biasa. Berapa salak dengan bulat-bulat itu belum seberapa. Apalagi keselak dugan Pak RT. Belum seberapa. Tapi beliau seperti cubitan, hanya sedikit saja rasa golongan orang yang syahid. Nah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan orang yang syahid ini Bapak Ibu, satu, beliau enggak mendapatkan azab kubur. Jadi di kuburnya beliau ini enggak tersiksa, enggak disiksa oleh Allah. Sebab golongan orang syahid. Di kuburnya enggak disiksa, Bu, enggak kayak ibu-ibu yang di dalam ini. Yang di dalam ini maaf, Bu, udah kelihatan dari sekarang ini. Apalagi yang gemuk-gemuk itu. Saya juga gemuk, Bu. Iya. Kalau beliau enggak, satu, diangkat azabnya dalam kubur. Berarti Bapak Ibu yang tadi dilihat syahid, tempat kembalinya itu ibu sekalian di kuburnya beliau ini enggak dapat azab, dia dapat nikmat-nikmat daripada kubur. Bu, kalau ibu dikasih kupon, umpama nih, ibu dikasih kupon sama Pak Kali, mana Pak Kali? Ibu kasih kupon, begitu dikasih Bu ya, ibu besok ambil di rumah Pak Kali, Pak RT, ini kuponnya. Kupon ini tuker, kata Pak RT Pak Kali. Kata Pak RT besok tukerannya dapat beras 50 kilo. Dapat mie 2 dus, minyak 2 kilo, susu 2 black, tuh Bu, rokok Samsu 2 pak, kopi 1 kilo,
gulanya 2 kilo, ada uang di situ 500.000. Yakin Pak malamnya mak pedong. Wis mikir, wah kapan besok lagi ya? Nggak tidur Pak, mikirin besok. Padahal Bapak Ibu besok ditukarnya. Kenikmatan itu besok akan kita dapatkan, baru kuponnya. Sama Bapak Ibu, beliau sudah melihat tempat kembalinya sebab golongan orang syahid. Beliau itu sudah senang walaupun belum ke sorga. Sebab apa yang terbayang adalah nikmat dan keindahan. Persis tadi punya kupon. Ngebayangin Pak, rokok Samsu itu 2 kuah. Ini separohnya bisa ditukar kan di warung. Udah macam. Nah Bapak Ibu, itulah gambaran orang yang syahid. Maka Bapak Soehardi sekeluarga nggak ada yang nggak sedih ketika kehilangan. Tapi di balik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan bahwa beliau golongan yang husnul khotimah. Kuburnya pun dijadikan nikmat-nikmat kubur. Insya Allah tempat kembalinya surga Allah. Amin. 2 Bapak Ibu, ada yang di dalam kubur itu Bapak Ibu enggak diadab. Siapa mereka yang enggak diadab selain yang syahid? Yang enggak diadab dalam kubur, kata Imam Ghazali, termasuk Imam Syafi'i mengatakan yang enggak diadab di dalam kubur adalah orang yang meninggal ketika meninggalnya di malam Jumat. Orang yang meninggal di malam Jumat enggak diadab dalam kubur, apalagi dia dalam keadaan ibadah, lagi duduk, lagi baca Quran, lagi zikir, lagi sholat, meninggal malam Jumat, enggak diadab dalam kubur. Ibu-ibu mau kuburnya enggak diadab? Mau? Meninggal saya doakan malam Jumat. Malam ini ya, malam Jumat. Mau juga kalau malam ini. Nah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh yang dititipkan Allah pada diri kita inilah Bapak Ibu nanti yang akan mempertanggungjawabkan. Ruhnya diva yang bawa bukan malaikat. Ruhnya yang bawa bukan malaikat, tapi utusan Allah, burungnya warna hijau. Ditaruh ruhnya para syahid, ditaruh ruhnya orang golongan husnul khotimah, di paruhnya burung itu dibawa oleh Allah, kemudian ditempatkan di tempat yang tinggi, jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kan prasangka manusia itu maaf, kadang-kadang buruk menurut kita, ternyata baik Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya kadang-kadang kita berprasangka baik, ternyata di baliknya ada keburukan. Maka Bapak Ibu, setiap segala sesuatu ada hikmah, setiap sesuatu pasti ada manfaat. Tidak ada yang diciptakan di dunia ini sesuatu yang sia-sia, tapi pada akhirnya perjalanan kehidupan kita yang kekal adalah ruh kita. Jasad ini cuman bungkus yang punya arti, punya makna, punya nilai isinya. Lihat Bapak Ibu, makan apa Ibu tadi di situ? Jeruk. Ibu, kulitnya yang dimakan apa isinya? Kulitnya. Oh, kelihatan wajah-wajah makan kulit jeruk. Isinya apa? Salah. Isinya kue kotak itu. Kotaknya dibuang, bungkus. Nah ini menggambarkan bahwa jasad ini cuman bungkus, asalnya dari tanah, kembali ke tanah. Maka diva Bapak Ibu sekalian dimakamkan tuh di dalam tanah, dikubur, sebab asalnya dari tanah akan dikembalikan ke tanah. Ruh ini datangnya dari Allah, kembali ke Allah. Kata
Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa salah satu yang kekal enggak akan hancur walaupun kiamat terjadi adalah ruh, sebab ruh ini kekal dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Jasad itu sementara bakal hancur, walaupun ibu pakai apa namanya glowing Bu. Walaupun skincare-nya harga 1 juta Bu, itu cacing dalam tanah lebih seneng Bu sama kulit yang pakai skincare itu. Benar aja. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, acara ini bahwa manfaat bagi kita, mengingatkan bahwasannya kita yang hidup bakal ngalamin yang namanya kematian, dan kehidupan yang kekal adalah kehidupan setelah dunia, yaitu kehidupan akhirat. Di dunia ini sementara, paling juga 60-70 tahun, lewat 70 tahun matanya mulai rabun, lewat 70 tahun kakinya sudah asam urat, lewat 70 tahun mulai darah tingginya naik, lewat 70 tahun giginya mulai gugur, kadang-kadang belum 70 juga banyak permisi. Iya, lewat 70 tahun Pak, yang tadinya tegak badan ini mulai bungkuk. Perhatikan Pak, dulu gagah tegak kita lagi muda, sekarang ini mulai, bahkan kadang-kadang maaf kakinya harus ditopang pakai tongkat. Pakai tongkat saking apa? Sudah hampir mendekati tanah, badan bungkuk, rambut putih, mata rabun, kuping budek. Tanda bahwa kita bakal dekat ke tanah, ke kubur. Badan pun sudah nggak kuat ditopang dengan kaki, ditopang pakai tongkat, iya. Tapi hebatnya orang pakai tongkat Pak, setan belis nggak mau deket sama orang yang pakai tongkat. Bener Pak. Lagi jalan orang pakai tongkat, ada belis datang. Kata belis, bukan manusia ya. Kok bukan manusia? Lihat kakinya 3. Kalau manusia kan kakinya 2. Itu Pak hebatnya orang pakai tongkat itu. Belis nggak mau, setan nggak mau. Sebab apa? Bukan manusia katanya. Kakinya 3. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, Pak Hardi, salah satu beliau selain anak adalah cucu beliau. Bapak meninggal ngadap Allah. Bapak Ibu yang belum balik diuji oleh Allah. Anak putra kita Bapak Ibu meninggal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak yang belum balik meninggal wafat diambil oleh Allah, itu dijadikan dayang-dayang daripada surga. Nanti ketika kita mau di mahsyar, dicari, ditunggu Pak Hardi. Pakainya mana? Ditunggu. Di Padatu Kondio. Di Mbah mana Abah Kolkula ya? Dilihat datunya lagi proses Pak Hardi. Wah mah kata cucunya bening tidak. Belum masalah apa namanya ngintip tetangga, belum lagi masalah korek orang di bawah, belum lagi coklat tetangga sering diambil kan gitu prosesnya. Tapi Bapak Ibu, anak yang belum balik ini meninggal dijadikan dayak, dia cari bapak ibunya, dia cari kakek neneknya, dia cari daripada orang tuanya, dia tunggu. Sebab apa? Enggak mungkin saya bisa jadi dayang-dayang surga kalau enggak sebab orang tua saya ngelahirkan di dunia, maka saya jadi dayang berkah dari orang tuanya. Insya Allah cucu beliau ini jadi dayang-dayangnya surga. Yang sana itu meninggal itu jangan harap lah.
Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pasti banyak salah dan khilaf. Keluarga besar saya Bapak Hardi insya Allah digolongkan orang yang sabar, diangkat derajatnya oleh Allah. Kita yang hadir ini insya Allah husnul khatimah, kemudian ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.